saya akan menjelaskan tentang bab 14, yaitu melihat kembali tahun 2030, mimpi tentang global kepemimpinan setelah besar pandemi corona tahun 2020. Sebuah kreditur untuk kepemimpinan global pasca pandemi besar tahun 2020. Di sini menceritakan bahwa mantan dekan Nakie Bocelier mendapatkan undangan untuk berbagi pengalaman dengan siswa. Dia sangat senang menerima undangan tahun ini. Sejak itu dia khawatir generasi muda tidak tahu banyak tentang yang buruk masa lalu parokialisme, kapitalisme tak terkekang, dan industri militer kompleks yang selalu mengutamakan keuntungan daripada orang. Sampai corona besar pandemi tahun 2020 mengubah semua itu. Pandemi telah memporak-porandakan dunia dan menyebabkan sejumlah besar kematian terlepas dari batas negara. Sedangkan persentase kematian lebih tinggi dalam waktu kurang negara maju. Pengalaman bersama tentang ketidakberdayaan mengubah cara orang di dunia industri memandang saudara mereka yang lebih miskin. Selama pandemi, beberapa yang paling menakjubkan perubahan terlihat di industri farmasi besar. Bertentangan dengan itu, pemilik sejarah masa lalu, farmasi besar telah berjanji bahwa begitu vaksin ditemukan, mereka akan memberikannya gratis di seluruh dunia melalui dana seluruh industri. Masih ada perlombaan untuk menjadi yang pertama menemukan dan mengembangkan vaksin melawan virus corona. 3 perusahaan bersaing menjadi yang pertama. Perusahaan yang pertama adalah Big Pharma A, Amerika Serikat, yang kedua Big Pharma B, Swiss, dan yang ketiga Big Pharma Jepang. Semua berlomba untuk menjadi yang pertama, mengembangkan vaksin yang biasa diuji dan kemudian didistribusikan setelah tergesa-gesa. Dunia sedang menunggu mereka dengan cemas. Jutaan nyawa dipertaruhkan. Tim mereka masing-masing sedang bekerja 18-20 jam shift. CEO Big Pharma A saat ini, Zia Esen, khawatir bagaimana cara lama dia bisa mengharapkan timnya untuk menjaga kecepatan ini. Dalam mencari jawaban untuk dilema ini, terpikir oleh Zia yang mungkin bekerja sama dengan mereka pesaing dapat membantu mereka mencapai kesuksesan lebih cepat. Lebih baik kolaborasi daripada bersaing. Dia menjangkau rekan-rekannya di Big Pharma B dan Big Pharma C. Zia tahu mereka sedang menguji senyawa serupa. Mereka bisa menggunakan fakta bahwa mereka berada di 15 zona waktu untuk mengerjakan proyek 24 jam sehari. Ketika satu tim tidur, yang lain akan mengambil pekerjaan. Ini akan melibatkan berbagai data dari dan akses ke laboratorium masing-masing. Pembukaan meningkatkan laboratorium ke pesaing langsung mereka jelas perlu ditandatangani oleh dewan direksi masing-masing. Di sini sekali lagi reaksinya sangat mengejutkan. Harga tidak ada kendala muncul. Selama ini akan membantu vaksin sampai ke dunia lebih cepat. Seluruh ekonomi berubah menjadi lebih baik. Selama bertahun-tahun, sekolah bisnis fakultas seperti Nakie telah mengajarkan tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Kini akhirnya para pemangku
kepentingan selain pemegang saham ikut mempengaruhi perusahaan keputusan. Parokialisme yang begitu nyata di antara para pemimpin politik sekitar dunia dicontohkan oleh Presiden Trump dari Amerika Serikat adalah kebalikannya terhadap tanggapan perusahaan terhadap COVID-19. Aktivitas di seluruh dunia bertarung pandemi dan segera perubahan iklim mulai melirik manajer di multikorporasi nasional untuk kepemimpinan global. Sebagian besar posisi kepemimpinan dalam sektor korporasi serta sektor politik akan dipegang oleh individu dengan pola pikir global. Nakie menghela nafas. Dia sendiri telah kehilangan beberapa teman baik karena COVID-19. Namun saat dia mengakhiri ceramahnya dan mulai menjawab pertanyaan dari para lulusan, dia tersenyum. Selama lebih dari 30 tahun sebagai profesor sekolah bisnis yang percaya kebaikan yang melekat pada orang, dia sering diejek sebagai juga naif. Tapi dia tidak pernah putus asa. Yang dibutuhkan hanyalah mendunia pandemi untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Dengan mengingatkan orang-orang tentang kitab takdir bersama. Biodata Nakie A. Boyacigiller. Nakie A. Boyacigiller adalah Profesor Emerita Manajemen dari kedua Sabancı Universitas Istanbul, Turki, di mana dia menjabat 10 tahun sebagai dekan Sabancı Business School dan dari San Jose State University, California. Lahir di Amerika Serikat dan dididik di Turki, Prancis, dan AS, penelitian, pengajaran, dan semua kegiatan kepemimpinan mencerminkan minatnya dalam meningkatkan efektivitas kelompok kerja multikultural dan kolaborasi lintas batas. A berdedikasi dan guru dan sarjana pemenang penghargaan. Boyacigiller aktif di dunia internasional. Komunikasi pendidikan sekolah bisnis yang memegang keanggotaan Dewan Penasihat di GIBS, Amerika Selatan, WU Australia, dan AACSB. Antara lain, seorang fellow dari Akademik Bisnis Internasional AIB, Boyacigiller telah memegang kepemimpinan posisi di asosiasi akademis teratas di bidangnya, termasuk yang paling signifikan kedua divisi internasional Academic Management 1997 dan Presiden AIB 2014 sampai 2015. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang bab 14. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.